Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Baiklah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga karena karunia-Nya, karena rahmat dan hidayahnya lah saya dapat melaksanakan mengikuti kegiatan ujian tengah semester dan pada pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang materi blended learning ya. Dan materi blended learning ini saya akan membahas tentang dua materi di antara beberapa pokok materi blended learning. Saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu karakteristik blended learning. Nah, dan yang kedua yaitu prosedur blended learning dalam pembelajaran. Dan semoga apa yang saya bahas nanti dari dua materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah wawasan bagi khususnya untuk saya sendiri ya, dan kepada yang mendengar dan membaca, yang mendengar dan melihat dan menonton. Dan semoga apa yang saya bahas nanti dapat memberi pemahaman khususnya pada diri saya sendiri dan pada audiens yang mendengar. Dan sebelum saya membahas dua materi pokok itu dalam blended learning ini adalah pembahasan utamanya adalah pembelajaran secara daring ya, atau pembelajaran secara online, yang dimana tujuannya utamanya di learning itu adalah salah satu metode pembelajaran secara online, yang dimana kita yang aktif, kita yang berinisiatif untuk gimana caranya agar kita paham. Bukan lagi guru yang menjelaskan, tapi kita yang berinisiatif untuk memahamkan diri kita sendiri. Dan itu semua akan saya bahas di dua materi itu nanti. Yang pertama yaitu karakteristik blended learning, yang kedua yaitu prosedur blended learning dalam pembelajaran. Nah, dua materi itu nanti membahas tentang learning atau belajar secara online. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dua materi tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Mirwana dengan NPM 1911010407
Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik blended learning dan prosedur blended learning dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu karakteristik blended learning. Di sini saya akan menjelaskan yaitu diantaranya 4 karakteristik blended learning. Nah, yang pertama yaitu ada pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pengajaran, dan alat teknologi yang beragam. Nah, penggabungan model pembelajaran yang konvensional dengan belajar secara online itu bukan lagi hal yang baru untuk kita. Bahkan sudah banyak yang menggunakan, apalagi semenjak pandemi COVID-19, dari SD, TK, SMP, SMA, apalagi mahasiswa. Semua kita menggunakan secara online. Nah, dan pelengkap pembelajaran yang konvensional adalah e-learning. Nah, e-learning ini merupakan metode pembelajaran yang berfungsi sebagai pelengkap metode pembelajaran konvensional dan memberikan lebih banyak pengalaman efektif bagi pelajar. Nah, perbedaannya pembelajaran konvensional atau e-learning yaitu pada pembelajaran konvensional kalau guru tuh dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyampaikan atau untuk menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam e-learning fokus utamanya adalah pelajar sendiri, siswa, mahasiswa atau sebagainya. Nah, pelajar itu mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya itu. Dan karakteristik blended learning yang nomor 2 yaitu adalah sebagai sebuah kombinasi pelajaran langsung ya, atau face to face, bertatap muka. Nah, belajar mandiri online atau belajar mandiri. Nah, di sini yaitu pembelajaran kombinasi pengajaran langsung atau face to face bertatap muka itu biasanya kita lakukan bisa secara langsung ya di kelas, ataupun bisa seperti ini, seperti dalam via online, yaitu dengan menggunakan telepon atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya gitu kan. Terus menggunakan Zoom, menggunakan Google Classmeet gitu kan. Bisa dilakukan seperti itu. Nah, terus belajar mandiri, mungkin belajar mandiri ketika guru ataupun dosen memberikan tugas kepada mahasiswa atau siswanya, lalu kemudian mahasiswa itu mengerjakannya. Seperti dosen harusnya hanya memberikan judul, lalu mahasiswa berpikir secara mandiri. Nah, terus belajar mandiri via online. Belajar mandiri via online yaitu yang dimaksud adalah belajar mandiri seperti ini. Maksudnya ketika guru memberikan tugas lalu mahasiswa tersebut menerangkannya secara online, atau bisa setelah itu bisa diupload atau dikirim melalui smartphone. Nah, karakteristik yang nomor 3 yaitu adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, cara pembelajaran. Nah, blended learning ini dapat membuat peserta didik lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran mandiri. Nah, hal ini terlihat dari banyaknya peserta didik yang online dalam pembelajaran. Di sini juga peserta didik dapat bertanya dalam suatu forum dengan seorang guru ataupun dengan teman siswa lainnya, sehingga peserta didik ini dapat lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Selain diskusi, peserta didik juga bisa menggunakan forum lain untuk saling tukar-menukar informasi kepada teman lainnya. Dan karakteristik yang keempat yaitu adalah guru dan orang tua pelajar itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam pembelajaran, yaitu guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung, yang mana guru ini adalah memfasilitasi mahasiswa atau pelajar dengan ilmu yang dipunyai. Nah, sehingganya guru ini
memberikan ilmu yang didapat, memberikan pelajaran, memberikan tugas, segala macam, segala hal bentuk, sehingga guru adalah sebagai fasilitator dan orang tua adalah sebagai pendukung pelajar yang mana memberi motivasi untuk pelajar tersebut. Tugasnya orang tua adalah mendukung, memberi motivasi sehingga menumbuhkan rasa semangat bagi pelajar untuk lebih termotivasi lagi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses belajar learning dan learning dapat digunakan untuk pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh atau secara online. Model yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah model blended learning. Hidup berjalan seperti bajingan, yaitu pembelajaran seperti landak yang tak punya teman. Model pembelajaran secara online. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Bun, kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat